Selamat sore, saya Dr. Abjam yang akan menangani Ibu pada hari ini. Dengan Ibu siapa? Nama Ibu siapa? Tini. Baik Ibu Tini, saya lengkapi dulu data-datanya ya. Tidak usah khawatir, data-data pembicaraan dan hasil pemeriksaan kita nanti terjamin kerahasiaannya. Ibu Tini, usianya berapa? 49. Alamatnya di mana? Surabaya. Sukunya? Jawa. Agamanya? Islam. Pendidikannya? Lulus SD, SMP nggak lulus. Untuk pekerjaannya? Pemilik toko. Untuk status pernikahannya apa udah menikah, Bu? Udah. Status keluarganya? Saya anak pertama dari 3 bersaudara. Saya mau ke kamar mandi dulu ya, Dok. Oh iya, Bu. Udah, Bu. Ibu Tini sekarang dengan siapa, Bu, sekarang? Dengan suami. Sekarang pagi, siang, sore, atau malam? Jam berapa, Bu? 4 subuh. Saat ini Bu Tini berada di mana ya? Nggak tahu. Apa ada yang bisa saya bantu, Bu? Saya sedang emosi, Dok. Siapa yang membuat Ibu emosi, Bu? Nggak tahu. Sekarang orang yang buat saya emosi itu tidak ada. Emangnya Ibu emosi? Saya emosi. Mengapa, Sedih juga. Bu? Mengapa? Semua adik kakak saya itu tuh nggak ada yang mau ngerawat ayah saya yang sakit. Ya udah deh, saya ke kamar mandi dulu ya, Dok. Bu, tolong doakan saya ya. Saya mau beli mobil baru. Iya Bu, baik Bu. Sekarang apa yang Ibu pikirkan, Bu? Nah, saya itu memikirkan kenapa semua orang itu jahat ya ke saya. Saya sudah melakukan semua buat orang lain. Saya tidak pernah melakukan perbuatan jahat ke orang lain. Semua orang itu seperti benci sama saya, Dok. Tidak ada yang suka ke diri saya. Semua orang tidak ada lagi yang peduli kepada saya dan ayah saya yang sakit. Nah, semua orang itu jahat, Dok. Saya mau ke kamar mandi dulu ya, Dok. Ya. Apa yang sekarang Ibu rasakan? Gak tahu, pusing kepala saya, Dok. Saya nggak bisa mikir lagi. Mungkin bisa Ibu jelaskan pusing di kepala bagian mana, Bu? Bagaimana rasanya, sejak kapan? Pokoknya kepala saya tuh pusing, Dok. Cekot-cekot gitu. Udahlah, Dok. Saya nggak bisa mikir. Iya Bu. Apa akhir-akhir ini Ibu mendengar suara-suara gitu, Bu? Seperti berbisik di telinga Ibu? Iya. Sejak kapan? Sekitar semingguan, Dok. Apa Bu yang dikatakan? Astagfirullah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Nah, itu terus diulang-ulang, Dok. Apa Ibu mendengar suara lain, Bu? Misalnya meminta Ibu melakukan sesuatu? Nggak ada. Akhir-akhir ini saya juga sering ketemu kakek saya. Dia naik kereta kuda, Dok. Terus kemarin juga ketemu Mbah Mandi. Mbah Bandi. Siapa itu Bu Babandi? Tetangga saya. Bu, saya lapar. Udah dulu ya. Saya mau makan. Oh iya baik Bu, silahkan. Orang analisis kepada suami pasien. Suami pasien mengatakan pasien sudah tidur sejak 1 bulan ini. Pasien baru bisa tidur jika di atas jam 11 malam. Keluhan sulit tidur memberat sejak 1 minggu ini. Awalnya dikarenakan sempat cekcok dengan kakak tirinya. Seminggu kemarin pasien menasihati keponakannya yang nakal, tetapi ibunya, kakak tiri pasien tersebut, malah memarahi balik dan mengatakan bahwa pasien tidak berhak dan tidak pantas untuk menasihati orang karena pasien memiliki gangguan jiwa. Setelah itu, gejala pasien mulai memberat, pasien lebih sulit tidur, selalu tidur di atas jam 12. Jika sebelum tidur, pasien mondar-mandir di dalam rumah,
sambil mengerjakan apa saja yang bisa dikerjakan seperti beres-beres walau sudah bersih atau merapikan barang sedagangannya. Pasien juga semingguan ini menjadi mudah marah dan sering mengomel, terutama bila ada yang diinginkan tidak terpenuhi atau hal yang tidak sesuai dengan keinginannya. Pasien juga gampang sedih menangis, tapi juga cepat ketawa-ketawa sendiri. Semingguan ini pasien juga sering berbelanja hal yang tidak terlalu penting dan terkadang meminta barang-barang mewah dan ingin memiliki mobil baru. Dan jika memiliki uang, uangnya akan dibagi kepada orang sekitar dan dibelanjakan. Ketika ditanya tentang pasien yang melihat sosok Bandi, keluarga mengatakan bahwa itu adalah tetangga yang baru saja meninggal. Suami mengatakan bahwa pasien memang bekerjanya di tokonya sendiri sebagai penjual. Sehari-hari pasien bekerja tanpa bantuan orang lain, hanya dibantu dalam hal angkat-angkat saja. Suami pasien mengatakan bahwa pasien tetap bisa bekerja dan menjadi ibu rumah tangga dengan cukup baik. Sebelumnya, pasien adalah tipe orang yang periang, selalu ceria, terbuka bila ada masalah pada suaminya. Untuk lewat psikiatris sebelumnya, pasien pertama kali mengalami gangguan jiwa tahun 1993. Saat itu pasien umur 18 tahun, tidak pernah periksa ataupun opname pada saat itu. Pertama kali periksa dan opname pada tahun 1995, opname yang kedua tahun 1997, terakhir opname tahun 2008. Setelah opname terakhir itu, pasien hanya 2 kali kontrol dan menghentikan minum obat karena menurut pasien dan keluarganya sudah sehat dan kembali seperti semula. Di antara periode opname, kondisi pasien baik, bisa bekerja seperti biasa, tidak ada gangguan relasi dan dengan orang lain. Untuk riwayat medis tidak ditemukan, riwayat penyakit keluarga tidak ada keluarga yang mengalami gangguan jiwa. Riwayat keluarga pasien merupakan anak pertama dari 3 bersaudara dan ibunya adalah istri kedua. Hubungan dengan adik kandungnya dirasa kurang akur. Hubungan dengan kakak tirinya juga kurang akur. Pasien pernah menikah dan memiliki 1 anak. Dan saat ini pasien juga memiliki 1 anak dari pernikahan keduanya. Riwayat kelahiran pasien lahir dibantu oleh bidan dan lahir di rumah spontan tanpa kelainan berarti. Riwayat tumbuh kembang, pasien tumbuh layaknya orang pada umumnya. Riwayat pendidikan, pasien tidak lulus SMP. Pasien lupa dengan kenapa putus sekolah. Riwayat pekerjaan, pasien bekerja sehari-hari menjadi penjual di tokonya. Riwayat sosialnya, pasien memiliki banyak teman dan pasien sangat aktif berinteraksi dengan tetangga sekitarnya. Riwayat nabza, tidak didapatkan. Riwayat agama Islam, rajin beribadah. Pemeriksaan fisik, status internistik TTV. Hipertensi, tensinya 151/99 di 109 kali per menit. Suhunya 36,8 derajat Celcius. Respiratory rate 18 kali per menit. SpO2 99%. Hasil lab leukositosis, leukositnya 13.220 dan lain-lain dalam batas normal. Status neurologinya WCS 456, penduduknya negatif. Status psikiatrinya pada pasien perempuan dewasa, kesan perawatan kurang, tanpa gelisah, kooperatif, kesadaran CM berubah, kontak positif verbal irrelevant, kurang lancar orientasi waktu dan orang bayi namun disorientasi tempat. Mood, affect, labil, PB, non-realistic, incoherent, preokupasi terhadap keluarganya, persepsi, halusinasi auditori, halusinasi visual, kemauan menurun, psikomotor meningkat. Diagnosis multiaksial, akses 1, gangguan afektif bipolar, episode kini campuran, F31, D, gangguan skizoafektif tipe campuran, F25.2. Aksis 2, GK mengarah ke borderline, S3 leukositosis dan hipertensi, S3 leukositosis dan hipertensi. S4 masalah dengan primary support group. S5 GAF scale saat ini ada 30, GAF scale terbaik tahun 70.